Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Sido Malam. Kementerian Ketenagakerjaan terus memastikan pemenuhan hak-hak pekerja yang terdampak akibat pilotnya perusahaan tekstil Sritex. Pengajuan jaminan kehilangan pekerjaan dan jaminan hari tua para mantan pekerja Sritex bisa terpenuhi sesuai ketentuan yang berlaku. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan terus memastikan pemenuhan hak-hak pekerja yang terdampak akibat pilotnya Sritex Group. Saat melakukan kunjungan langsung ke PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex, Menteri Ketenagakerjaan Yassi-Erli memastikan seluruh hak mantan pekerja Sritex seperti pengajuan jaminan kehilangan pekerjaan dan jaminan hari tua bisa terpenuhi sesuai ketentuan yang berlaku. Yassi-Erli juga memastikan seluruh proses berjalan dengan baik dan kondusif berkat kerjasama antar berbagai pihak, termasuk serikat pekerja dan serikat buruh. Saya sangat mengapresiasi semua pihak yang telah bergerak cepat, membantu bagaimana ex-pekerja Sritex Group, terutama dalam proses klaim jaminan hari tua atau JHT, jaminan kehilangan pekerjaan JKP, dan jaminan kesehatan. Dan alhamdulillah progresnya sudah hampir mendekati 100% tadi. PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex resmi berhenti beroperasi pada 1 Maret 2025 setelah dinyatakan pilot oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang pada Oktober 2024. Akibatnya lebih dari 10.000 karyawan terkena PHK. Ya, setelah sempat turun ke jalan dan melakukan aksi serentak mematikan aplikasi menuntut aturan tunjangan hari raya, akhirnya para pengemudi dan kurir online mendapat kepastian. Pemerintah menetapkan bonus hari raya sebesar 20% dari total pendapatan bersih bulanan dalam 12 bulan dengan syarat aktif dalam 1 tahun terakhir. Didampingi Menteri Ketenagakerjaan Yassi-Erli, CEO Gojek Patrick Waluyo, dan CEO Grab Antoni Tan, serta sejumlah perwakilan pengemudi ojek online. Presiden Prabowo Subianto mengumumkan keputusan mengenai tunjangan hari raya untuk karyawan swasta, BUMN, dan BUMD. Prabowo menyebut THR paling lambat harus dibagikan 7 hari sebelum hari raya. Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo juga mengumumkan soal bonus hari raya bagi pengemudi dan kurir online. Untuk itu, pemerintah menghimbau kepada seluruh perusahaan layanan angkutan berbasis aplikasi untuk memberi bonus hari raya kepada pengemudi dan kurir online dalam bentuk uang tunai dengan mempertimbangkan keaktifan kerja. Untuk besaran dan mekanisme pemberian bonus hari raya ini kita serahkan dengan nanti akan dirundingkan dan akan disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan melalui surat edaran. Terkait pemberian bonus hari raya bagi pengemudi ojek online dan kurir online, pemerintah menetapkan sebesar 20% dari total pendapatan bersih bulanan dalam 12 bulan. Dengan persyaratan aktif dalam 1 tahun terakhir. Sedangkan bagi mereka yang tidak memenuhi syarat, bonus hari raya diberikan sesuai dengan kemampuan aplikator masing-masing. Bagi pengemudi dan kurir online yang produktif dan berkinerja baik, bonus hari raya keagamaan diberikan secara proporsional sesuai kinerja dalam bentuk uang tunai dengan perhitungan sebesar 20% dari rata-rata pendapatan bersih bulanan selama 12 bulan terakhir. Bagi pengemudi dan kurir online di luar kategori seperti yang dimaksudkan pada huruf A di atas, diberikan bonus hari raya keagamaan sesuai kemampuan perusahaan aplikasi. Sebelumnya, para pengemudi ojek online yang tergabung dalam Serikat Pekerja Angkutan Indonesia menggelar demo di depan Kementerian Ketenagakerjaan menuntut THR. Pengemudi ojol dari berbagai platform melakukan off-bid atau mematikan aplikasi secara serentak guna mendesak Kementerian Ketenagakerjaan menerbitkan aturan
yang mewajibkan pemilik platform transportasi daring maupun kurir memberikan tunjangan hari raya kepada mitra pengemudi. Pasalnya pemberian THR bagi pengemudi ojol terbentur dengan aturan PKWTT. Pengemudi online dianggap tidak wajib mendapat THR lantaran hubungan kerjanya sebatas kemitraan dengan perusahaan aplikasi. Sementara itu jumlah pemudik tahun ini diprediksi menurun tajam. Penyebabnya karena melemahnya daya beli masyarakat. Kementerian Perhubungan memprediksi pemudik Lebaran 2025 mencapai 146,48 juta orang atau 52% dari total populasi Indonesia. Angka ini turun 24% dibandingkan tahun lalu yang mencapai 193,6 juta orang. Institute for Development of Economics and Finance meyakini penurunan jumlah pemudik Lebaran tahun ini terjadi karena adanya pelemahan daya beli masyarakat. Berdasarkan data pergerakan masyarakat, daerah asal pemudik terbanyak berasal dari Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Sedangkan kota tujuan utama masih di area Semarang, Surabaya, dan Yogyakarta. Diprediksi pemudik tahun ini masih banyak menggunakan mobil pribadi dengan jumlah perkiraan 33,6 juta jiwa atau sekitar 23% dari total pemudik. Pemirsa, pengelola Bandara Internasional Soekarno-Hatta memprediksi pergerakan penumpang yang melakukan mudik pada moda transportasi udara saat periode Lebaran mencapai 3,6 juta orang, baik yang bepergian untuk pulang kampung maupun pergi berlibur. Ya, Bandara Internasional Soekarno-Hatta tentunya akan kembali sibuk melayani pengguna jasa pada saat angkutan Lebaran tahun ini. Pengelola memprediksi nantinya akan ada sebanyak 3,6 juta penumpang yang akan melakukan perjalanannya menggunakan transportasi udara melalui Bandara Soekarno-Hatta untuk bepergian ke kampung halaman maupun berlibur di periode angkutan Lebaran tahun 2025. Ya, angka ini naik sekitar 7% dari tahun sebelumnya. Jumlah penerbangan pesawat juga mengalami peningkatan 24.136 penerbangan atau naik hampir 5% dibandingkan tahun lalu. Rute favorit domestik yakni tujuan Denpasar, Kuala Namu, dan Surabaya. Sedangkan untuk rute internasional tujuan Singapura, Malaysia, dan Jeddah. Untuk puncak arus mudik diprediksi terjadi pada tanggal 27 sampai 28 Maret mendatang dengan pergerakan penumpang mencapai 190.000 orang. Soekarno-Hatta di periode angkutan Lebaran kami proyeksikan kira-kira sejumlah 3,6 juta lebih penumpang yang akan melalui Bandara Soekarno-Hatta atau itu naik sekitar 7% dari tahun lalu. Nah, pergerakan pesawat mencapai 24.136 atau menyumbangkan sekitar 4,8% dibanding tahun lalu. Ya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meninjau persiapan arus mudik di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Salah satunya memantau kesiapan program khusus pemotor di mudik Lebaran 2025. Kapolri Jenderal Listio Sigit bersama jajaran Mabes Polri dan Polda Jateng memastikan kesiapan program Valet and Ride yang diinisiasi oleh Polda Jateng menyambut mudik Lebaran 2025. Program Valet and Ride inovasi pelayanan gratis untuk pemotor. Nantinya pemudik pemotor dari arah Jakarta dan Jawa Barat yang melintas Kabupaten Brebes lelah, motornya dapat diangkut menggunakan truk. Sedangkan pengemudi dan penumpangnya naik bis menuju Semarang. Program Valet and Ride akan berlangsung 7 hari mulai tanggal 24 hingga 30 Maret 2025 dan melayani 3 kali jadwal keberangkatan.
Untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya pengguna kendaraan bermotor yang mungkin dari Jabodetabek sudah melakukan perjalanan kurang lebih 5-6 jam atau lebih, dan di situ disiapkan tempat istirahat sekaligus bagi masyarakat yang mungkin sudah terlalu lelah dan kemudian akan berpindah menggunakan kendaraan roda 4, maka sudah disiapkan beberapa unit kendaraan roda 4 sehingga masyarakat pengendara roda 2 bisa berpindah ke kendaraan roda 4 dan gratis, dan nanti motornya juga diangkut dengan truk yang sudah disiapkan. Untuk di awal ini akan diatur dalam 1 hari 3 kali, namun demikian kalau kemudian padat ini akan Pemirsa, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memprediksi pemudik yang menggunakan kendaraan listrik diprediksi naik 5 kali lipat atau mencapai 21.570 kendaraan. Pihaknya bersama PLN menyiapkan sekitar 3.600 SPKLU, di mana 1.000 diantaranya berada di sepanjang jalur mudik. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Yulio Tanjung memprediksi pengguna kendaraan listrik selama periode mudik Lebaran 2025 meningkat 5 kali lipat lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Yuliot menyebutkan kendaraan listrik diprediksi mencapai 21.570 kendaraan dari tahun sebelumnya yang sebanyak 4.314 kendaraan. Dengan prediksi yang besar, pihaknya bersama PLN menyiapkan sekitar 3.600 stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU, di mana 1.000 diantaranya berada di sepanjang jalur mudik, yakni di rest area sepanjang jalan tol Trans Jawa dan Trans Sumatera. Jumlah kendaraan listrik yang ada itu justru dilihat dari sisi penjualan terjadi peningkatan lebih dari 5 kali. Jadi untuk ini kita juga memperkirakan untuk arus mudik yang menggunakan kendaraan listrik itu justru terjadi peningkatan lebih dari 5 kali. Jadi dari PLN sendiri sudah menyiapkan SKPLU totalnya seluruh Indonesia adalah 3.600, di mana 1.000 SKPLU itu berada di jalur mudik. Jadi untuk kesiapan untuk dari sisi teknis, apakah dia dicolokkan segala macam, jadi secara teknis itu justru sudah menyesuaikan dengan standar kendaraan listrik yang ada. Seperti diketahui, SPKLU yang ada di tanah air tersebar di 2.400 titik di seluruh Indonesia, terdiri dari seluruh pulau besar hingga Papua. Sedangkan untuk SPKLU yang khusus berada di jalur mudik Trans Jawa dan Trans Sumatera mencapai 1.000 unit yang tersebar di 615 lokasi strategis yang beroperasi 24 jam.